menggunakan hadis dhaif dalam masalah ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dan juga di kalangan ulama ahli hadis. Di antara mereka ada yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif begitu dalam babul ahkam dan dalam babul aqidah, babul ahkam dan babul al-aqidah, dan juga dalam bab fadailul amal. Sebagian lainnya hanya membolehkan dalam bab fadailatul amal yang dinisbahkan kepada jumhur kalangan fuqaha dan usuliyin, dan juga disebahkan kepada sebagian muhaqqiqin seperti Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala dan juga Imam An-Nawawi. Sebagian yang lainnya lagi, dan hadza madhhabul haq, yaitu tidak dibenarkannya seseorang dia mengamalkan hadis dhaif apabila dia mengetahui dha'fu hadal hadis, apabila dia mengetahui mengenal dha'f hadal hadis. Iya, hadza wal haq. Ini madhab sebagian besar kalangan ulama ahli hadis. Itulah kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa Muslim menulis kitab Sahih. Kenapa Imam Al-Hakim rahimahullah taala menulis kitab Al-Mustadrak? Tujuannya diantara lain untuk memisahkan antara as-sahih dan as-saqim, yang memisahkan antara hadis as-sahih dan hadis ad-dhaif. Dan seseorang yang dia memiliki pengenalan, pengetahuan akan dha'ful hadis, maka tidak dibenarkan bagi dia untuk mengamalkan hadis tersebut. Ya, tidak benarkan mengamalkan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda fi hadis al-mutawatir min hadis Aisyah dan selainnya, ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang dia berdusta kepadaku dengan sengaja, yakni dia mengetahui hadis tersebut dhaif. Karena hadis dhaif maknanya bahwa hadis ini la yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghalabatid dhann. Bahwa hadis tersebut ya kemungkinan yang paling dominan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hadis ini. Bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang yang mengatakan qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia tahu bukan perkataan Nabi, hadis kadzib. Ini adalah bagian dari dusta. Dan juga pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menyebutkan bahwa yang seperti itu dia ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain. Salah seorang di antara dua yang berdusta, yaitu yang setiap yang dia dengar dia sampaikan, setiap yang dia baca dia sampaikan tanpa dia melihat apakah ini benar atau tidak, sahih atau tidak. Ini tentang hadis al-dhaif. Ya. Nah, ini tafsir atau rincian dalam masalah ini telah diuraikan oleh banyak kalangan ahli ilmu, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah di Muqaddimati Targhib wa Tarhib. Nah, terus bagaimana? Soalnya sini ada ini ya. Baik. Ditanyakan bagaimana akidahnya, diperhatikan dulu. Ya. Apabila orang tersebut dia mengamalkan, mendakwakan hadis dhaif, dia tidak mengetahui dhaful hadis dan dia mengamalkan hadis tersebut li hubbihi atau cinta dia kepada sunnah, ya cinta dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dia tidak mengetahui dhaful hadis, tentunya orang ini min ahli sunnah dan dia diganjar akan kecintaan dia terhadap sunnah. Ya. Misalnya seorang Masya Allah ikhwan kita atau seorang akhwat atau seorang muslim, ya dia saking senangnya sama sunnah, dia baca semua kutubul hadis tanpa dia mengetahui ini dhaif atau tidak, dia amalkan seluruhnya, subhanallah. Ini menunjukkan kecintaan dia dan kita berharap Allah memberikan ganjaran bagi dia. Ya, tetapi dia muqassir dari satu sisi, itu apa? Al-ilm. Dan semacam ini tidak memberikan pengaruh kepada akidahnya dia, kecuali apabila hadis-hadis tersebut memberikan dampak dari sisi amal, amal i'tiqadi. Amal i'tiqadi, misalnya hadis-hadis dhaif, bahkan hadis maudhu tentang bolehnya tawassul dengan ruh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya dari hadis yang sering disebut oleh kalangan Sufiyah, hadis Malik Ad-Dar. Hadis dhaif. Iya, sebagian orang mungkin keliru dan menyangka ada sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan selainnya yang mensahihkan hadis ini. Seperti Al-Iraqi, siapa lagi Ibnu Abdul Bar kalau enggak salah ya, Ibnu Abdul Bar, ya, yang mereka katakan tasyuf, mereka mensahihkan hadis ini. Yang sahih hadis ini la yasih. Ketika seseorang mengamalkan hadis ini,
ya, dengan husnudzan atau persangkaan dia. Yang di sini sahih dan diamalkan. Ya, dari hari ke hari tidak lepas dia dari kubur. Dari hari ke hari dia tawassul dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kiaskan lagi ke kuburnya orang saleh. Dia kiaskan lagi ke kuburan orang yang disangkakan saleh. Iya, beda. Kalau kuburan orang saleh, orangnya jelas yang meninggal saleh. Ini disangkakan saleh seperti di Limbah Priok sana. Disangkakan saleh sampai dia saleh. Ya. Disangkakan orangnya baik ternyata dia lagi diadab. Ya. Nah, seperti ini kalau dia amalkan kita khawatir orang tersebut rusak dari sisi akidah. Ya. Walaupun dia dasarnya atas dasar kebodohan. Ya. Dan secara umum yang saya sebutkan tadi, kalau dia mengamalkannya karena hubbus sunnah, maka kita berharap dia mendapatkan ganjaran kecuali punya dampak dari sisi amal. Wallahu taala alam bissawab. Kenapa? Soalnya tidak juz. Ya, soalnya seorang laki-laki menikahi kakak beradik. Ya, kalau dia menikahinya berturut-turut bersamanya. Baik, kalau dia menikahinya berturut-turut setelah meninggal saudarinya dinikahi saudarinya lagi, maka ini juz. Karena Nabi SAW telah menikahkan Utsman dengan salah seorang dari dua anak beliau sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut. Ya, setelah meninggal di anaknya beliau yang dinikahi oleh Utsman, lantas yang kedua pun dinikahi oleh Utsman hingga Utsman diberitahu dijuluki sebagai Dzun Nurain. Adapun apabila dia menikahinya bersamaan pada satu keadaan walaupun akadnya terpisah, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang kihar rajulu, ya, menikahi seseorang menikahi, ya, dua orang yang bersaudara. Bahkan juga dilarang menikahi seorang wanita dengan apa? Dengan bibinya. Dengan bibinya dilarang. Demikian juga dalam masalah yang lain disebutkan oleh kalangan fuqaha pada qiyasul mas'alah atau pada qiyasul illat, mereka mengatakan demikian juga tidak benarkan seseorang dia menikahi seorang wanita lantas saudaranya yang misalnya budak dia jadikan budak bagi dia. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia punya istri, dia ambil saudari istri jadikan ummul walad. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena illat dari larangan tersebut disebut oleh kalangan sebagian fuqaha, illatnya agar tidak terjadi pertikaian atau khusumah dan memutuskan silaturahim antara kedua bersaudara tadi. Yang saya tidak diperbolehkan. Iya. Ya. Kenapa? Iya, terus. Dia salah sendiri duduk iftirash. Jadi salah, kenapa iftirash? Salah sendiri. Salah sendiri setiap rakaat terakhir tawarruk. Hadha huwa sahih. Hadha madhab Syafi'i rahimahullah taala dan juga qaulan fi madhab al-Hanabilah. Ya, yang sahih pada setiap dua rakaat atau kalau itu rakaat terakhir duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Ya, ini khilaf dalam memahami hadis Nabi atau beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftarishu fi rak'ataini. Nabi duduk iftirash pada setiap dua rakaat. Namun pada hadis yang disebutkan bahwa Nabi SAW yatawarra fi akhir salatihi. Nabi duduk tawarru di akhir salatihi. Ya, khilaf di kalangan ulama mana yang am, mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Bagi yang mengatakan iftirash, kata mereka al-am hada hadis tawarru, dikhususkan dengan hadis iftirash. Bagi yang mengatakan duduk tawarru, mereka mengatakan bahwa yang am duduk iftirash, hadis iftirash. Yang khas hadis apa? Tawarru. Ini perbedaan para ulama dalam mendudukan masalah ini. Ya, masing-masing punya dalil, lakin Allah alam dari dalail Syafi'iyah aqwa. Karena di antara
Hah? Kenapa? Karena di antara dalil mereka mengatakan bahwa pada setiap sifat salat itu diikuti dengan bacaan tertentu. Rakaat terakhir bacanya tasyahud sampai akhir dengan salam, dan salam hanya ada pada sifat duduk apa? Ayo, خلاص begitu. Berarti setiap antum tasyahud untuk salam tawarru. Ya, tawarru. Ada qaul Imam Al-Muttalibi. Bukan dari salah. Bukan. Ada naqalhu man Rafi fi syarh fi Al-Wajiz. طيب. Al-Aziz. Syarh Al-Aziz syarh kabir. أي نعم. أي نعم. ما Syafi'i hada maklum indahum. Terus bagaimana dengan imam berbeda dengan imam dan makmum? Masalah imam dan makmum falikulli wahid marajah, ya. Masing-masing yang dia lihat ar-rajih. Yang dia lihat rajih. Adapun hadis innama ju'ila al-imam yutamma bihi, itu diterangkan pada lafaz berikutnya. Idza sajada fasjudu wa idza raqa farqa'u. Maksudnya apabila imam mengerjakan salat, apabila dia sujud maka kalian ikut sujud. Kalau dia lupa imam maka kalian juga apa? Tetap ikut kepada imam. Adapun pada masalah yang terdapat perbedaan antara makmum dengan imam, ya, maka masing-masing melihat apa yang dirajihkan kecuali mura'atul masalih. Memperhatikan ya maslahat. Melihat maslahatul qaum. Misalnya tujuannya untuk mengajarkan sunnah pada suatu kaum misalnya, maka kita tunjukkan apa yang sunnah pada ibadah salat. Namun jika dikhawatirkan terjadi fitnah, kerjakan apa yang wajib. Dan bisa jadi sesuatu yang mafdul menjadi fadil, dan yang fadil atau yang afdal menjadi mafdul, yang utama diakhirkan, yang tidak begitu utama kita dahulukan. Ini perlu dilihat masing-masing keadaannya. Iya. Adapun imam yang dia salat apa tadi? 2 rakaat, ya. Masbuk 2 rakaat. Pada salat 4 rakaat atau salat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat seperti itu yang untuk mendengarkan. Kalau yang 4 rakaat ada tafsir yang lainnya. Kalau dia mendapatkan rakaat yang kedua maka dia tawarru pada akhir salat bersama imam. Setelah itu dia sempurnakan salatnya. Kalau dia enggak mendapatkan rakaat pertama maka dia iftirash. Iya. Allahu a'lam bissawab. Nah. Jalan.